Walaupun Jokowi itu kelihatan dipuja-puja di acara itu, tapi gue menangkap sinyal-sinyal pesan tersembunyi dari pidato Prabowo di acara itu. Iya. Kalau lu semua perhatiin, sebelum teriak hidup Jokowi, Prabowo bilang, kita berhasil karena didukung Presiden ke-7. Itu berarti Prabowo ngasih tahu, kalau omongan Jokowi soal dia nggak cawe-cawe di Pilpres itu bohong. Dan Prabowo langsung yang ngebongkar kebohongan itu. Padahal Jokowi dan para buzzernya udah nyembunyiin kelakuan busuk itu rapet-rapet. Tapi terbongkar juga, langsung dari sumber yang bisa dipercaya. Atau nggak sengaja. Tapi menurut gue sih, yang bikin guidance pidato untuk Prabowo itu pasti bukan orang bodoh ya. Jadi pasti tahu lah bagaimana caranya mensisipi pesan yang tersirat atau tersembunyi tanpa harus nembak langsung ke orangnya. Walaupun Jokowi itu kelihatan dipuja-puja di acara itu, tapi gue menangkap sinyal-sinyal pesan tersembunyi dari pidato Prabowo di acara itu. Apa aja sih pesan-pesan yang tersembunyi di balik pidato Prabowo kemarin? Nah, kita bakalan bahas beberapa poin. Ya, sebenarnya banyak sih poin-poin yang udah gue tandain. Tapi kalau dibahas semua, ya itu bisa nggak kelar-kelar videonya. Nah, ini yang pertama. Dan saya katakan di sini, kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Tepuk tangannya kurang semangat. Semangat lagi. Hidup Jokowi. Mawar kelihatan seneng banget dengan video ini. Mereka menggaungkan narasi bahwa Prabowo dan Jokowi makin mesra dan orang-orang yang mau memisahkan mereka itu gagal. Serangan narasinya mereka tuh ke siapa lagi kalau bukan ke PDI Perjuangan. Tapi sayangnya, mereka kelewatan seneng dengan teriakan hidup Jokowi, tapi nggak memperhatikan kalimat demi kalimat sebelum dan sesudah teriakan hidup Jokowi. Kalau lu semua perhatiin, sebelum teriak hidup Jokowi, Prabowo bilang, kita berhasil karena didukung Presiden ke-7. Itu berarti Prabowo ngasih tahu, kalau omongan Jokowi soal dia nggak cawe-cawe di Pilpres itu bohong. Dan Prabowo langsung yang ngebongkar kebohongan itu. Padahal Jokowi dan para buzzernya udah nyembunyiin kelakuan busuk itu rapet-rapet. Tapi terbongkar juga langsung dari sumber yang bisa dipercaya, yaitu Presiden Prabowo. Pertanyaannya, dengan apa Jokowi cawe-cawe di Pilpres kemarin? Untuk Pilpres itu kan harus punya kekuatan partai, tapi dia nggak punya partai. Jadi dia cawe-cawe pakai apa? Ya, dia emang nggak punya partai, tapi dia punya power sebagai presiden. Dia bisa kendaliin aparat dan menggerakkan semua sumber daya serta sumber dana. Jadi kalau kemarin ada yang protes, kita bayar pajak buat biayain kampanye anaknya Jokowi, ya jangan disalahin juga. Karena bisa jadi itu benar. Karena cuma dengan cara itu, Jokowi bisa cawe-cawe. Sekaligus menanamkan jasa politik kepada Prabowo. Supaya bisa tetap ikut dalam tanda kutip, bermain di pemerintahan Prabowo dengan menitipkan anaknya untuk jadi wapres. Nah, kemarin-kemarin kan kalau ada yang bilang Jokowi itu cawe-cawe di Pilpres, para buzzernya protes melulu tuh. Sekarang berani protes nggak tuh mereka sama Prabowo? Nah, terus coba lu pada perhatiin lagi pernyataan Prabowo abis teriakan hidup Jokowi itu. Prabowo bilang, kalau kita harus menghargai orang-orang yang berjasa. Kalau Jokowi tahu diri, ini adalah pesan yang dalam banget dari Prabowo untuk dia. Prabowo ngingetin dia supaya jangan lupa sama sejarahnya. Karena kita pernah dengar kan, Jokowi itu mau ngancurin orang yang sangat berjasa besar untuk dia. Ya, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Ya, teman-teman, tentu kita sudah mendengarkan apa yang sudah disampaikan
pada cuplikan video sebelumnya sangat masuk akal menurut saya. Tapi dalam pidato Presiden Prabowo Subianto tentu semacam ada sinyal-sinyal atau semacam pemberitahuan, ya mungkin macam-macam hal ya. Sinyal-sinyal yang disampaikan tersebut tentu kita tahu juga sebetulnya apa yang disampaikan, tapi untuk sinyal-sinyal ini kita nggak terlalu semacam bisa membenarkan apakah itu benar atau tidak gitu ya. Tapi secara pengamat politik tentu pasti ada penilaian tersendiri terkait hal itu gitu ya. Nah, dalam pidato Presiden Prabowo Subianto di hari ulang tahun, ya, perayaan hari ulang tahun Partai Gerindra, ya beliau sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, sekaligus Presiden Republik Indonesia. Nah, kalau kita melihat pada pidatonya beliau, apalagi ini menjadi semacam pro dan kontra juga ketika beliau teriak menyampaikan hidup Jokowi. Kemudian beliau menyampaikan kita menang karena ada dukungan dari Presiden Jokowi, ya Presiden ke-7 Republik Indonesia. Nah, tentu kalau kita melihat dalam beberapa tahun yang lalu ketika Gibran misalnya ketika debat Capres-Cawapres, menjelang pemilu dan sebagainya, itu kerap kita melihat adanya kontroversial di dalamnya. Ada problem, ada hal-hal yang disampaikan di berbagai platform media sosial yang saya lihat, ya cacat hukum, ya pelanggaran etik berat, mobilisasi bansos, intervensi, pengerahan aparat dan sebagainya. Ya tentu kalau misalnya kita membaca saja nih ya, pidato Pak Prabowo menyampaikan karena dukungan dari Pak Jokowi kita bisa menangkan Pilpres misalnya, ya tentu berarti dalam dibalik ini semua ya betul-betul adalah Jokowi. Artinya tentu ketidaknetralan itu benar-benar ada dan terbukti. Misalnya yang saya baca saja nih, kalau saya salah saya minta maaf ya teman-teman ya, tolong dikoreksi nanti ya. Uh, Lalu kemudian pidato Pak Jokowi misalnya, ya saya belum ada melihat orang yang berani mengkritik Bapak Presiden Prabowo. Saking kuatnya. Bahkan dikatakan ya presiden terkuat lah kali ini sama pakai kalau nggak salah di seluruh dunia, itu mencakup dunia nih. Pak Prabowo kan kuat banget gitu ya. Tapi setelah pidato gitu ya, 2 hari ke depan besoknya lagi langsung demo tuh mahasiswa dari berbagai elemen masyarakat sipil dan sebagainya. Siapa sebetulnya ini, beneran kuat atau gimana ini gitu ya. Pas Pak Jokowi bilangnya nggak ada yang kritik ya malah langsung demo tuh. Jadi ucapan ini ya semacam bisa kita katakan juga untuk memancing kemarahan publik ya, apa gitu ya, kita nggak tahu juga sebetulnya. Tapi it's okay, saya nggak terlalu jauh ke sana. Tentu saya yakin Anda juga sudah paham. Saya coba melihat di sini penyampaian dari Boyin Sti, ya. Nyesek gue dukung Prabowo 2019 dalam kampanyenya Prabowo bernarasi menyerang Jokowi. Jangan mau dipimpin oleh presiden robot. Sekarang dia udah jadi presiden malah dia sendiri yang jadi robot. Munafik, jangan bodohi rakyat. Kasihan Prabowo sepertinya kurang percaya diri sampai membuka rahasianya sendiri, berarti Prabowo tidak ada apa-apanya saat Pilpres kemarin kalau tidak dibantu oleh Jokowi. Kasihan ya, Ketua Umum partai besar seperti Gerindra tidak bisa percaya diri. Kalau tidak dibantu Jokowi belum tentu menang di Pilpres. Ingat, kalau orang sudah berjasa buat kita, orang itu berbuat apapun, kita tidak bisa apa-apa karena malu sama orang yang sudah berjasa kepada kita. Sebenarnya Prabowo diam saja, nggak usah teriak-teriak saat pidato tentang siapa yang berjasa buat Prabowo, biar tidak diketahui orang lain. Tapi apa boleh buat, nasi sudah jadi bubur, Prabowo udah buka kartunya sendiri. Lah, gue begitu juga dan tidak harus begitu. Gue sedikit pun gak percaya kalau Jokowi tidak cawe-cawe. Siapa orangnya? Kalau putranya nyapres, tidak mendukung. Jelas cawe-cawenya dari awal mulai MK dan cawe-cawe dalam kampanye. Sampai kiamat kuda Prabowo tak berani lawan Jokowi, justru Prabowo jadi budaknya Jokowi.
nonsense ya. Fakta bahwa belum Prabowo sudah ancang-ancang maju di 2009 justru menunjukkan dia puas dengan bantuan Presiden ke-7 dan berharap bantuan yang sama 5 tahun lagi, timbal baliknya tentu saja melindungi Presiden ke-7 itu dari segala tuntutan hukum. Tapi bisa saja di 2009 kan ini nggak ada persoalan usia. Memang sebetulnya di MK kemarin kan persoalan usia. Nah barangkali 2029 Gibran maju sebagai capres kita nggak tahu juga. Memang dalam pidato Pak Prabowo juga menyampaikan eh, banyak juga yang menginginkan atau yang mendorong beliau untuk mencalonkan lagi di 2029. Artinya beliau ini secara tidak langsung sedang kampanye dalam pidatonya. Saya rasa penyampaian hal semacam itu terlalu dini bagi seorang Presiden Prabowo tentunya karena baru beberapa hari menjabat sebagai presiden atau beberapa bulan. Tapi tentu apresiasi besar juga kepada beliau ketika beliau menyampaikan bahwa ketika misalnya program-programnya tidak berjalan dengan baik dan sebagainya, saya berhenti mencalonkan diri di 2029. Itu yang saya lihat ya luar biasa dari seorang Bapak Prabowo Subianto. Dan tentu kita melihat beliau ini kan sudah eh, ambisi untuk menjadi presiden itu kan sangat besar sekali gitu ya. Sudah beberapa kali bahkan dikalahkan 2 kali oleh Pak Jokowi dan beliau juga menyebutkan hal itu Pak Jokowi ya. Tapi mohon maaf nih, yang kalahkan 2 kali itu saya gitu ya. Nah kemudian ya tentu inilah kesempatan Pak Prabowo Subianto karena sekarang kan sudah diberikan mandat nih oleh rakyat untuk memimpin ya meskipun beliau menyebutkan dalam pidatonya ya menang ya karena ada dukungan Pak Jokowi artinya ketika tidak ada dukungan Jokowi belum tentu menang juga gitulah kira-kira gitu ya, dalam segi pandangan saya ya. Tapi kalau untuk capres 2029 tentu saya bisa mungkin kita berpikir bahwa ya Gibran bisa saja maju. Nggak mungkin lah juga Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo padahal anaknya maju tuh misalnya di 2029. Nah kurang lebih seperti itulah gitu ya. Nah ini yang terakhir, kalau pemikiran gue sih Prabowo masih takut sama Jokowi. Sungguh aneh presiden terpilih masih takut sama mantan presiden. Nah ini yang sebetulnya yang terus menerus dibahas oleh publik teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Antara hubungan kedekatan Jokowi dan Pak Prabowo misalnya. Banyak orang bilang Jokowi setir Prabowo, manuver politiknya Pak Jokowi sangat besar di pemerintahan ini dan sebagainya. Banyak isu-isu seperti itu, tapi untuk realita fakta dan kenyataannya, ya saya nggak tahu juga sebetulnya seperti apa yang terjadi. Mungkin teman-teman ada pandangan lain, boleh juga silakan sampaikan di video ini, agar nanti kita juga dapat sama-sama saling bertukar pikiran antar satu dengan yang lain melalui komentar pada video ini. Itu saja, sekali lagi terima kasih saya mengucapkan salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.